Kisah ini hanya fiksi dan imajinasi kreator semata. Bila ada kesamaan nama atau kejadian, hanya kebetulan dan biukaan, kesengajaan. Sebelum masuk ke ceritanya, klik dulu tombol subscribe dan linknya ya. Selamat menonton. Mama. Aruna berteriak memanggil mamanya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Mama dan papanya menjemput Arfan dan Aruna yang baru saja tiba dari Korea Selatan. Aruna, gimana? Happy? Tanya mamanya. Banget, Ma. Pokoknya, lain kali Mama harus ikut. Banyak opa-opa ganteng, Ma. Kayak di drakor-drakor itu. Oh iya? Iya, Ma. Aruna menangkap tatapan tajam Arfan padanya. Awas ya. Bisik Arfan. Aruna tertawa. Udah yuk, kita pulang. Kalian capek kan? Ajak papa. Iya, Pak. Tapi Arfan ke kantor dulu sebentar ya, Pak. Papa Mama ajak Runa pulang aja. Kakak mau ngapain ke kantor? Tanya Aruna. Ada berkas penting yang harus aku tanda tangani, Runa. Besok aja nggak bisa. Nggak bisa, Runa. Besok pagi mau ada meeting sama investor baru. Jadi berkasnya harus ditandatanganin sekarang. Harus dicek dulu biar nggak ada kesalahan besok. Arfan menjelaskan. Hampir saja ia kelepasan menyebut Aruna sayang di depan mama dan papa Aruna. Kak Arfan ini kalau udah di sini yang diurusin kerjaan melulu. Aruna merengut. Itu namanya tanggung jawab, Aruna. Ucap papanya. Nanti aku pulang pas makan malam. Nggak lama kok. Kamu pulang duluan aja sama papa mama. Istirahat dulu. Kamu capek kan? Emang kakak nggak capek? Arfan menggeleng. Nggak kok. Arfan, papa antar kamu ke kantor ya. Nanti pulang dijemput sama Pak Anwar. Iya, Pak. Tapi nanti Arfan pulang naik taksi online aja. Ya sudah, ayo jalan sekarang. Malam hari tepat sebelum jam makan malam, Arfan tiba di rumah. Aruna menyambutnya di depan pintu. Kedua orang tuanya melihat tingkah Aruna dengan heran. Pah, Aruna tumben sampai nungguin Arfan pulang gitu. Lihat deh, happy bener dia, Arfan udah pulang. Iya, Mah. Papa perhatiin juga. Aruna jadi jarang nyebut nama dia waktu ngomong sama Arfan. Dia nyebut dirinya aku. Arfannya juga sama. Gak lagi bilang kakak, tapi aku. Apa jangan-jangan mereka berdua ada apa-apa ya, Mah? Bagus dong, Pah. Tapi belum pasti kan, Mah. Kita jangan spekulasi dulu. Nanti kalau nggak sesuai harapan, bisa-bisa kita yang kecewa. Iya sih. Gimana kalau kita tanya langsung aja sama mereka? Jangan dulu, Mah. Kita tunggu Arfan yang ngomong duluan. Oh, oke lah kalau gitu. Sementara itu, Aruna duduk di ruang tamu bersama Arfan. Kak, kenapa sih baru sampai aja udah kerja? Kan aku udah bilang, sayang. Aku harus tanda tangan berkas buat meeting besok pagi. Besok pagi-pagi dong kamu berangkat kerjanya. Iya, besok jam 7 aku harus udah berangkat. Tadinya aku mau pulang ke apartemen, tapi nanti aku nggak ketemu kamu. Takut kangen. Kakak nih, papa mama udah nungguin di meja makan. Kakak mau makan dulu apa mau mandi dulu? Mandi dulu deh. Ntar aku nyusul ke meja makan. Ya udah, aku tunggu ya. Sayang, tahu Mbak? Apa? Kita berdua kayak suami istri ya. Kamu nunggu aku pulang, terus nanyain mau makan apa mandi dulu. Jadi gak sabar aku, pengen buru-buru. Kakak, udah sana mandi buruan. Arfan tertawa, lalu masuk ke kamarnya.
Pagi-pagi sekali Arfan sudah rapi dengan blazer coklatnya. Ia tersenyum pada Aruna yang sudah menyiapkan sepiring nasi goreng untuknya. Wah, Runa udah masak nih pagi-pagi. Iya dong, cobain deh kak. Ini aku yang bikin loh. Oh iya? Wah, harus dicoba nih. Lalu Arfan berbisik di telinga Aruna. Lagi persiapan jadi istri aku ya, makanya belajar masak. Kak Arfan apa sih? Wajah Aruna bersemu merah. Arfan, Papa ikut meeting tadi ini. Investor kali ini harus bisa kita dapat. Soalnya, mega proyek kali ini kita butuh dana besar. Tiba-tiba Papa Aruna menghampiri Arfan. Iya, Pak. Arfan juga tadi udah niat mau minta bantuan Papa. Soalnya calon investor kita kali ini kan dengar-dengar teman kuliah Papa dulu. Iya, Damian teman kuliah Papa dulu. Ya, semoga aja dia mau join ya. Arfan mengangguk. Iya, Pak. Pa, sarapan pagi ini Aruna yang siapin loh. Ucap Mama. Oh ya, wah, ada apa nih? Tumben pagi-pagi udah siapin sarapan. Pasti ada maunya. Papa nih, seuzon aja. Aruna kan udah gede sekarang. Makanya Aruna belajar masak. Sekalian misi liburan. Iya Pak, Aruna boleh nggak ikut kerja di kantor Papa? Bantuin Kak Arfan. Kan Aruna masuk kuliahnya masih sebulan lagi. Bosan banget kalau di rumah aja. Boleh banget dong, Run. Kamu mau mulai kapan? Senin deh Pak. Oke. Nah, Van, Aruna biar ikut magang ya bareng anak-anak magang yang lain. Iya, Pak. Asik, makasih ya Pak. Tak. Arfan tersenyum menatap penuh arti pada Aruna. Siang harinya Arfan mengirim pesan pada Aruna. Sayang, aku capek bener rasanya. Pengen peluk kamu buat charging energi. Arfan juga mengirimkan foto dirinya yang sedang duduk di kursinya dengan lesu. Aruna membalas pesan itu. Duh, kasihan amat sih kamu Kak. Nanti pulangnya aku kasih kue coklat buatan aku ya. Ini aku mau buat kuenya. Kan coklat tuh punya efek menenangkan. Biar Kak Arfan rileks. Tak lama Arfan membalas lagi. Pasti enak deh. Makasih ya sayang. Ya udah, aku lanjut bikin kue dulu ya Kak. Iya sayang. Aruna siang itu tengah membuat kek coklat yang akan diberikan untuk Arfan. Namun, ia membuat beberapa agar kedua orang tuanya tidak curiga. Bukankah akan aneh bila Aruna hanya membuat kue khusus untuk Arfan? Setelah selesai, Aruna menyimpan kue untuk Arfan di kulkas. Mamanya menghampiri Aruna yang masih berada di dapur. Aruna, kamu bikin kue coklatnya banyak amat. Buat siapa? Buat kita lah Ma. Karuna bosen Ma. Pengen aja nyobain resep dari internet. Cobain yuk Ma. Enak nggak? Mamanya memakan sepotong kue yang diberikan Aruna. Enak banget. Kamu ada bakat masak sama bikin kue deh kayaknya. Tadi pagi bikin nasi goreng enak. Sekarang bikin kue juga enak. Beneran Mah? Wah, apa aku buka toko kue aja ya? Nah, kalau kamu mau buka toko kue, kamu belajar dulu. Ikut kursus baking aja, Run. Tapi kan Runa pengen magang di kantor Papa Mah. Ya kan kursus baking ada yang online. Emang ada Mah? Ada dong. Ya, nggak update kamu. Ih Mama, so update deh. Mamanya tertawa. Ini kuenya yang satu lagi simpen di kulkas buat Papa. Iya Mah. Itu yang udah di kulkas buat Arfan ya? Iya, tadi aku udah bilang sama Kak Arfan mau bikinin buat Kak Arfan juga. Oh, Run, kamu tahu nggak Arfan lagi deket sama siapa? Kayaknya Mama lihat-lihat nih, Arfan pulang dari Korea kelihatannya lebih hidup gitu.
Lah, emang selama ini Arfan gak hidup, mah? Maksud Mama, Arfan kelihatan beda, lebih fresh, lebih sering senyum, lebih apa ya? Lebih hidup lah gitu. Masa sih, mah? Kayaknya biasa aja deh. Enggak, Run, beda. Aruna merasa berdebar. Ia khawatir mamanya akan menyadari bahwa hubungannya dengan Arfan sudah berbeda. Aruna nggak tahu, mah. Udah ya, mah. Aruna mau ke kamar dulu. Capek juga bikin kue. Aruna bergegas meninggalkan mamanya yang tersenyum menatap putrinya yang jelas sekali salah tingkah. Aruna, gemes dia lihat kamu kayak gini. Kamu jatuh cinta kan sama Arfan? Mama tahu banget kamu, nak. Kamu gak bisa sembunyiin apa-apa dari Mama. Ucap mamanya dengan gemas. Malam itu Aruna mengetuk pintu kamar Arfan. Arfan membukanya. Kak, ini kue yang aku buat tadi. Ucap Aruna sambil memberikan kek coklat buatannya tadi. Wah, kelihatannya enak banget nih. Aku makan ya. Aruna mengangguk sambil terus menatap Arfan yang menyuap kue itu ke mulutnya. Enak banget nih. Beneran kamu yang bikin? Dibantuin Mama ya? Ih, kakak, gak percayaan amat sih. Ini beneran aku yang bikin. Kalau gak percaya, tanya aja sama Mama. Mama tahu kok kalau ini aku bikin sendiri. Arfan tertawa. Iya deh, aku percaya kok. Runa kan emang pintar. Kak, aku pengen ikut kursus baking deh, Kak. Bagus tuh. Ikut aja, Runa. Iya, aku mau daftar kursus baking online, Kak. Soalnya aku mau tetap ikut magang di kantor kakak. Aduh, nanti kamu sibuk banget dong. Nanti kamu malah kecapean. Enggak dong, kan bakingnya juga bisa Sabtu pas libur. Sekalian kakak juga bantuin aku. Wah, boleh juga tuh. Simulasi jadi pasutri ya? Kakak, Arfan tertawa. Duduk di belakang aja yuk. Dari tadi berdiri aja di depan kamar aku. Pegel kan? Kenapa nggak di dalam kamar kakak aja? Kamu ya? Nggak boleh lah. Waktu kita belum pacaran aja, aku nggak izinin. Apalagi sekarang. Waduh, nggak deh. Kenapa sih, Kak? Runa sayang, aku tuh laki-laki. Aku takut kalau kita berduaan di dalam kamar, nanti aku hilaf, malah jadi nyakitin kamu, sayang. Oh, gitu. Iya, itu juga alasan aku nggak izinin kamu duduk di kasurku. Bukan aku OCD, sayang. Otakku traveling kemana-mana kalau lihat kamu di atas tempat tidurku. Astaga, kakak. Makanya, udah kita di taman belakang aja yuk. Lebih nyaman kan? Ya udah, yuk ke belakang. Di taman belakang rumahnya, Mama Papa Aruna juga sedang duduk di sana. Papa, Aruna kan juga bikinin kue buat Papa. Papa udah tahu belum? Seru Aruna saat melihat papanya. Oh ya, kue apa, Run? Yang tadi dibawa Arfan itu? Iya, Pa. Sebentar ya Runa ambilin. Aruna pergi ke dapur. Tak lama ia kembali lagi membawa kek coklat di tangannya. Ini, Pa. Aruna memberikan kek coklat itu ke papanya. Wah, kayaknya enak nih. Tapi kok bagusan yang buat Arfan sih? Ih, Papa, protes aja sih. Buruan dimakan. Papa tertawa, lalu menyuap sepotong kue ke mulutnya. Wah, enak juga nih. Enak kan? Siapa dulu dong yang bikin? Paling Mama yang bikinin. Enak aja. Aruna sendiri yang bikin. Iya, Pak. Aruna sendiri itu yang bikin. Katanya Aruna mau buka toko kue nanti. Gak nyambung ya, Pak, sama jurusan kuliahnya. Bro, iya, nggak nyambung dong. Si
psikologi sama bikin toko kue. Harusnya kan buka klinik konseling gitu. Iya juga ya, Pak. Apa aku ganti jurusan aja ya? Labil deh kamu. Abisnya, kayaknya enakan bikin kue deh. Aruna mau masuk tata boga aja deh. Aduh Runa, kamu kan udah daftar di jurusan psikologi. Katanya mau jadi psikolog. Arfan ikut berkomentar. Iya sih, Kak. Tapi aku udah nemuin passion aku yang sebenarnya. Aku mau jurusan tata boga aja. Belum mulai masuk ini, masih bisa diubah. Tapi kan kampus kamu nggak ada jurusan tata boganya loh Runa. Udahlah, kamu tetap aja masuk psikologi. Kalau soal bikin toko kue, boleh aja. Yang penting, ilmu psikologi juga kamu dapet. Kan kita nggak tahu ke depannya. Nanti mungkin aja toko kue kamu besar, ada yang bantu kamu kelola. Terus kamunya buka klinik konseling. Wah, pasti keren tuh. Nah, benar kata Arfan, Ron. Kamu gak usah pindah jurusan. Nanti papa bantu modalin toko kue kamu. Tapi kamu belajar lagi dulu bikin kue-kue lainnya. Oh, iya sih, Pak. Aruna kan juga mau ikut kursus baking. Ya udah deh, Aruna tetap masuk psikologi, nggak jadi ganti jurusan. Nah, gitu dong. Kan kamu harus udah bisa tentuin jalan kamu ke depan. Jangan labil lagi. Iya, Pak. Aruna tahu kok. Tapi tadi bimbang. Ya kan, yang penting sekarang Aruna udah paham. Papanya tertawa. Dasar nggak mau kalah. Senin pagi, Aruna sudah rapi mengenakan kemeja dan celana panjang. Wajahnya dipoles lipstik merah muda, membuatnya terlihat fresh dan cantik. Wah, cantik bener anak papa. Udah siap mulai magang hari ini, Run? Siap dong, Pak. Tak Arfan mana, Pak? Belum keluar kamar. Nah, itu dia. Aruna menoleh melihat Arfan yang berjalan ke arahnya. Kedua netra mereka bertemu, saling melempar pujian melalui tatapan. Udah siap Runa? Siap, Tak. Kamu bareng Tata ya? Iya, tapi aku maunya turun agak jauhan dari kantor ya. Kenapa? Aku nggak mau teman-teman magangku tahu kalau aku anaknya papa. Nanti mereka nggak tulus temenan sama aku. Oh, ya udah. Tapi kamu harus hati-hati. Beres, bos. Setelah selesai sarapan, Arfan dan Aruna pergi ke kantor bersama. Sekitar 100 meter dari kantor, Aruna meminta turun. Kak, aku turun di sini aja. Udah deket kan? Aku jalan aja dari sini. Beneran nih, kamu mau turun di sini? Iya, aku turun di sini aja. Ya udah, hati-hati ya. Iya, orang deket doang. Cium dulu dong. Kakak, Kalau nggak dicium, aku nggak buka pintu. ih, nanti pipinya kakak kena lipstik aku. Ya udah, aku aja yang cium. Lalu Arfan mencium pipi Aruna yang merona. Di kantor ada anak magang cowok-cowok juga. Jangan genit-genit ke mereka. Idih, sejak kapan aku genit? Iya, aku tahu. Pokoknya, kamu harus jaga jarak dari mereka. Iya, posesif banget. Ucap Aruna sambil keluar dari mobil Arfan. Di kantor, Aruna masuk ke divisi marketing. Ada beberapa karyawan magang yang sudah lebih dulu masuk. Listia, staf HRD di kantornya, mengenalkan Aruna pada rekan-rekan kerjanya. Teman-teman semua, ini Aruna. Mulai hari ini, dia ikut magang bareng kalian. Tolong diajari ya. Siap, Bu Lis. Saut salah satu dari mereka.
Seorang laki-laki yang usianya sepertinya hanya terpaut 2 atau 3 tahun dengan Aruna. Laki-laki itu menghampiri Aruna. Hai Aruna, kenalin, aku Jody. Aku PKL di sini dari kampus Nusa Indah. Kamu dari kampus mana? Oh, halo. Aku dari kampus Mega Apipa. Wah, kampus elit tuh. Kamu jurusan marketing juga? Bukan sih. Jody, lo nggak bisa banget lihat cewek cakep, main nyosor aja. Aruna, maaf ya. Kenalin, aku Dara. Aku supervisor kalian di divisi digital marketing. Yuk, kamu ikut aku? Seorang perempuan muda berusia sekitar 23 tahun bernama Dara mengajak Aruna ke salah satu meja kerja yang tepat berada di sebelah meja kerjanya. Nah, Aruna, kamu meja kerjanya di sini ya. Nanti kamu aku yang ajarin. Mohon kerjasamanya ya, Aruna. Makasih, Kak Dara. Aduh, aku malu loh dipanggil Kak. Panggil Dara aja ya, Aruna. Nggak baik, Kak. Aku baru lulus SMA. Oh, iya ya. Kamu katanya baru lulus ya? Baru mau masuk kuliah? Aruna mengangguk. Kok kamu kuliah sambil kerja, Aruna? Nggak apa-apa, Kak. Katanya kamu mau masuk kampus Mega Aktiva ya tadi. Kamu mau ambil jurusan apa? Psikologi, Kak. Ih, keren. Aku juga dulu pengen masuk psikologi, tapi nggak kesampean. Mahal. Kak Dara lulusan apa? Aku desain grafis dari universitas biasa aja. Tapi aku bener-bener belajar sungguh-sungguh. Alhamdulillah, aku lulusan terbaik. Terus aku bisa masuk kerja di kantor ini sampai di posisi ini. Aku seneng banget. Oh ya, tahu nggak Aruna, bos kita di sini tuh orangnya baik banget. Nggak beda-bedain karyawannya lulusan dari mana. Yang dilihat itu kemampuan kita. Orangnya objektif dan fair. Nggak bisa macem-macem deh pokoknya kita. Tunjukin prestasi dan kemampuan kalau mau naik jabatan. Nggak terima kecurangan. Oh ya, bos di sini galak, Mbak. Mbak kok masih muda tahu, ganteng lagi. Oh ya? Iya, tapi dingin, Run. Tahu nggak, Mbak Lea, sekretaris di sini aja, udah berkali-kali nyoba deketin Pak Arfan, tapi selalu gagal, dicuekin terus. Oh, gitu. Kita jadi gosip deh. Maaf ya, Run. Yuk mulai kerja aja. Iya, Kak Dara. Nanti jam makan siang kita ngobrol lagi ya. Aku senang punya teman baru sebaik Kak Dara. Ah, Aruna, kamu manis banget sih. Lalu seharian itu Aruna mengerjakan pekerjaan barunya. Sore harinya saat hampir jam pulang kerja, Arfan menelpon Aruna. Sayang, kamu pulang bareng aku. Tapi Kak, Dia tahu, takut yang lain lihat kan? Kamu ke lantai 3 langsung ke mobilku. Tempat parkir mobilku di tempat parkir khusus, jadi aman. oke deh. Aku tunggu ya sayang. Iya. Aruna mematikan ponselnya. Aruna, kamu naik apa pulangnya? Tanya Dara. Aku dijemput, Kak. Oh gitu. Ya udah, aku duluan ya. Aku naik kereta. Kalau sore padet. Dah Aruna, sampai ketemu besok ya. Dah, Kak Dara. Aruna keluar ruangan lalu naik ke lantai 3 lewat tangga darurat agar tidak ada yang melihatnya naik ke lantai 3. Aduh, capek banget naik tangga. Tiba di lantai 3, Aruna langsung menuju parkir khusus Arfan. Arfan sudah menunggunya di sana. Kamu kenapa sayang? Kok mus-musan gitu? Aku lewat tangga darurat, Kak. Ya ampun, ngapain lewat tangga darurat? Kan ada lift. Takut ketahuan sama yang lain. Astaga Runa, kamu nih nyusahin diri sendiri deh. Udah sih, biarin aja semua tahu. Mbak seru.
Terserah kamu deh. Kita pulang sekarang ya. Aruna mengangguk. Sepekan telah berlalu, Aruna sudah semakin akrab dengan beberapa teman di kantornya, terutama Dara, supervisor di divisi marketing itu. Aruna, ada gosip baru nih. Seru Dara saat Aruna baru saja tiba di kantor. Oh iya? Gosip apa tuh, Kak? Aruna kadang tak habis pikir, Dara senang sekali mengajaknya bicara macam-macam. Benar-benar cocok jadi marketing, banyak bicara. Hari ini, anak daripada Mian, investor mega proyek kantor kita tuh, bakalan datang ke sini loh. Oh ya? Terus? Dengar-dengar nih Run, anaknya Pak Damian tuh cantik banget. Dan dia mau dijodohin ke Pak Arfan. Apa? Iya Run, dari rumor yang aku dengar, mereka mau dijodohin. Pak Dery sama Pak Damian teman kuliah dulunya. Kak Dara tahu info ini dari mana? Mbak Lea, kemarin sore, dia denger pas Pak Dery sama Pak Damian ngobrol soal perjodohan. Pak Damian bilang, gimana kalau kita jodohin aja anak-anak kita? Gitu. Mbak Lea langsung shock. Dia ngabur ke toilet, terus nangis. Nah, aku kan pas ada di toilet tuh, aku tanyain. Dia ceritanya gitu. Kemarin aku mau cerita sama kamunya udah pulang duluan. Aruna sangat terkejut, dan ia pun hampir menangis. Baik Arfan maupun Papa, tidak ada satupun yang menceritakan hal ini padanya. Run, kamu kenapa? Kok pucet sih? Kamu sakit ya? Tiba-tiba aku nggak enak badan nih, Kak. Ya ampun, kamu mau izin pulang aja apa gimana? Kayaknya aku izin aja ya, Kak. Gak apa-apa kan? Ya udah nggak apa-apa. Kamu istirahat aja dulu. Kalau besok masih nggak enak badan, kabarin aku ya. Iya, Kak. Makasih ya. Aruna meninggalkan kantor. Ia memesan taksi online lalu pergi ke sebuah kafe. Ia sama sekali tidak memberitahu siapapun, baik itu Arfan maupun orang tuanya. Aruna duduk sendiri di sebuah kafe kecil di dekat danau. Kafe itu sepi karena hari masih pagi. Kafe baru saja buka, dan mungkin Aruna adalah orang pertama yang datang ke kafe itu. Aruna memesan secangkir coklat panas. Ia terlihat galau. Kak Arfan, apa benar kamu mau dijodohin sama cewek itu? Papa nih gimana sih? Katanya mau jodohin gue sama Kak Arfan, tapi gue sekarang malah mau jodohin sama anak temennya. Jangan-jangan Kak Arfan mau-mau aja lagi dijodohin sama itu cewek. Dia kan ngerasa berutang budi sama mama papa. Pasti dia iya-iya aja deh. Duh, gue harus gimana dong? Masa gue harus ngalah dan serahin Kak Arfan gitu aja? Gue gak bisa. Gue sayang banget sama Kak Arfan. Batin Aruna sedih. Ponsel Aruna berdering. Arfan menelponnya. Kak Arfan, ngapain sih nelfon-nelfon? Biarin aja. Gue diemin aja deh. Sebel. Dering ponselnya berhenti. Lalu pesan chat masuk dari Arfan. Aruna tetap mengabaikannya. Ponselnya kembali berdering beberapa kali. Namun Aruna tetap bergeming. Siang telah menjelang. Aruna melihat ponselnya. 20 panggilan tak terjawab yang semuanya dari Arfan. Rasain loh, Kak. Emang enak. Suruh siapa mau aja dijodohin sama orang lain. Ponselnya kembali berdering. Kali ini mamanya yang menelpon. Setelah menimbang-nimbang beberapa saat, Aruna pun mengangkat teleponnya. Halo, Ma. Aruna, kamu di mana? Ya ampun, bikin mama takut aja deh kamu. Dari tadi Arfan panik nyariin kamu. Katanya kamu gak ada di kantor. Kata teman kamu, tadi kamu sakit, terus pulang. Tapi kok gak sampai-sampai rumah. Kamu di mana sayang? Suara mamanya terdengar panik. Aruna gak apa-apa, Ma. Maaf ya udah bikin panik. Ini Aruna udah mau pulang kok. Ya udah, mama tunggu di rumah ya. Iya, Ma. Aruna memutus sambungan telepon itu.
Lalu ia memesan taksi online dan pulang ke rumahnya. Sampai di rumah, mamanya menyambut dengan cemas. Aruna, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Ma. Udah ya, Ma. Aruna mau ke kamar. Mau tidur. Aruna pusing. Run, kamu makan dulu, minum obat dulu. Nggak usah, Ma. Aruna mau tidur. Lalu Aruna menutup pintu kamarnya. Mamanya segera menghubungi Arfan. Arfan, Aruna udah pulang. Dia di rumah, tapi kelihatannya dia sedih banget. Sekarang lagi di kamar, gak mau makan. Ada apa sih sebenarnya, Van? Apa Aruna dibully di kantor? Enggak, Ma. Arfan juga nggak tahu. Ini Arfan cari tahu dulu ya, Ma. Nanti kalau memungkinkan, Arfan pulang lebih awal. Ya udah, kasih tahu Papa juga ya, Van. Takutnya Papa juga panik nyariin Aruna. Iya, Ma. Papa ada di sini kok. Ya sudah. Arfan memutus sambungan telepon. Pa, Aruna udah pulang. Syukurlah. Emang ada apa sih, Van? Aruna nggak biasanya begitu. Arfan juga nggak tahu, Pa. Tadi Arfan udah panggil supervisor marketingnya yang paling deket sama Runa. Mau Arfan tanya. Lalu pintu ruangan Arfan diketuk. Masuk. Siang, Pak. Dara menyapa. Iya, Dara. Silakan duduk. Dara duduk di kursi di hadapan Arfan. Maaf, Pak. Ada apa ya? Ada yang bisa saya bantu? Begini, Dara. Tadi Aruna yang magang di divisi kamu itu, dia pulang kenapa? Oh, Aruna. Dia sakit, Pak. Mukanya pucat. Aruna sakit. Tadi waktu berangkat baik-baik aja. Masih ceria kayak biasanya. Iya, Pak. Tadi waktu datang biasa aja. Wajahnya ceria-ceria aja kayak biasanya. Terus, habis ngobrol sama saya, dia langsung pucat. Kalian mau ngobrolin apa? Maaf sebelumnya, Pak. Emang kenapa ya, Pak? Aruna itu calon istri saya. Saya harus tahu kalian bicarakan apa sampai Aruna mendadak sakit. Wajah Arfan menegang. Dara pun nampak ketakutan. Maaf, Pak. Saya nggak tahu kalau Aruna tuh calon istrinya Pak Arfan. Tadi saya bilang ke Aruna kalau saya kemarin waktu ke toilet ketemu Mbak Lea yang lagi nangis. Saya nanya Mbak Lea kenapa. Kata Mbak Lea, dia patah hati karena Pak Arfan mau dijodohin sama anaknya Pak Damian. Astaga. Lea, sini kamu. Arfan berteriak. Arfan, tenang dulu. Nggak usah teriak. Mana denger si Lea. Ruangan ini kan kedap suara. Arfan sampai lupa, Pak. Arfan mengangkat telepon di mejanya. Lea, kesini kamu. Lea masuk ke ruangan Arfan. Ada apa, Pak? Lea, kamu ya yang nyebarin rumor kalau saya mau dijodohin sama anaknya Pak Damian. Maaf, Pak. Saya kemarin denger pas Pak Damian sama Pak Dery ngobrol. Astaga, Lea. Kamu denger sepotong langsung berasumsi. Nggak ada perjodohan antara Arfan sama Selena, anaknya Damian. Selena udah punya calon sendiri. Arfan juga sama. Papa Aruna ikut bicara. Oh, maaf, Pak. Saya nggak bermaksud sebarin rumor. Sudahlah. Kalian balik kerja lagi aja sana. Baik, Pak. Sekali lagi, kami minta maaf ya, Pak. Ucap Lea. Iya. Lea dan Dara keluar dari ruangan Arfan. Pak, Arfan mau minta maaf sebelumnya. Aruna udah tahu Papa mau nikahin Tami nanti. Arfan mau jujur sama Papa. Arfan sama Aruna sebenarnya sekarang ini udah saling cinta, Pak. Kami pacaran. Kamu serius? Iya, Pak.
Alhamdulillah, Papa bersyukur sekali. Berarti kamu sama Aruna bisa segera menikah. Tapi Runa nggak mau buru-buru, Pak. Runa bilang dia mau kuliah dulu. Ya, Papa nggak akan nuntut kalian untuk buru-buru nikah. Tapi masalah kali ini, kamu harus segera selesaiin. Kamu kan tahu, Aruna kalau sedih itu pasti sakit. Iya, Pak. Arfan nanti minta bantuan Papa ya buat jelasin ke Runa. Takutnya Arfan doang yang ngomong, Runa nggak percaya. Papa tertawa. Iya, nanti Papa bantu. Ayo kita langsung pulang aja. Kasihan Aruna kalau berlarut-larut sedihnya. Ayo, Pak. Arfan dan Papa Aruna segera pulang ke rumah. Ma, Runa di mana? Tanya Arfan saat mereka sudah sampai di rumah. Di kamarnya, Van. Belum makan sampai sekarang. Aruna tuh kalau ada masalah suka gitu kan. Jadi nggak mau makan. Terus sakit. Mama tenang aja ya. Biar Arfan yang bujuk Runa. Mamanya mengangguk. Arfan segera menuju kamar Aruna. Sedangkan Papa Aruna menceritakan apa yang terjadi pada Mama. Arfan mengetuk pintu kamar Aruna. Runa, sayang, ini aku. Buka pintu dong, sayang. Aruna yang tengah duduk di atas tempat tidurnya terkejut. Kak Arfan, ngapain manggil gue sayang di rumah? Kalau mama papa denger gimana? Ucapnya dalam hati. Masuk aja, gak dikunci. Seru Aruna dari dalam kamar. Arfan membuka pintu dan melihat Aruna yang sedang duduk di tempat tidurnya. Wajah Aruna terlihat pucat. Sayang, kamu belum makan ya? Kakak ambilin ya. Kakak suapin. Kamu harus makan. Jangan sampai sakit. Kamu pucat gini, sayang. Gak mau. Runa, kamu gak boleh gitu dong. Masa kamu mau lihat aku sedih karena kamu sakit? Bodoh amat. Loh, kok gitu sih, Runa? Kakak udah tahu Runa kenapa? Aruna menatap Arfan dengan kesal. Sok tahu. So tahu juga gak apa-apa. Yang penting emang aku tahu kok. Sayang, benerin ya. Aku gak ada apa-apa sama Selena anaknya Pak Damian. Dan Papa juga gak jodohin aku sama dia. Si Lea denger sepotong doang. Pak Damian juga ngomong gitu bercanda aja. Selena udah punya calon suami. Aku juga udah punya calon istri kan? Kamu doang satu-satunya calon istriku. Aruna terlihat salah tingkah. Masih gak percaya? Aku panggilin Papa ya, biar Papa yang ngomong. Enggak kak. Jangan. Nanti papa tahu soal kita. Papa emang udah tahu kok. Tadi kan Papa di ruanganku waktu aku interogasi Lea sama Dara. Hah? Papa udah tahu soal kita? Aduh kak, malu banget dong aku. Nggak apa-apa, kan Papa Mama emang pengen kita nikah. Pokoknya sekarang nggak boleh overthinking lagi. Kamu harus makan. Aku nggak mau calon istriku tersayang sakit gara-gara mikirin hal yang nggak ada, mikirin yang enggak. Iya, aku makan deh. Gitu dong. Udah gak marah lagi kan? Udah gak sedih lagi kan? Aruna menggeleng. Peluk dulu dong. Aku udah panik seharian nih gara-gara kamu ngilang. Idih, gak seharian juga kan? Arfan tertawa, lalu ia memeluk Aruna. Perlahan, Arfan mendekatkan wajahnya dan mencium lembut bibir merah muda Aruna. Wajah Aruna seketika memerah. Udah yuk keluar. Kamu harus makan sekarang. Bahaya kalau di kamar. Ayo sayang, kakak temenin makan. Arfan merangkul bahu Aruna, mengajaknya ke meja makan. Mama dan Papa Aruna menatap keduanya dengan senang. Sepertinya hari bahagia akan segera datang. Bagaimanakah kelanjutan kisah cinta Arfan dan Aruna?
Tunggu kelanjutannya pekan depan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan kisah-kisah lainnya. Kita bertemu dalam bayang, tak ada yang tahu tentang terang. Pandangan mata saling bicara, tapi bibir terpaksa diam saja. Ada rasa yang tak bisa bohong, meski dunia bilang itu salah. Kita tetap berjalan dalam diam, yang menyimpan cerita. Diam-diam aku mencintaimu, dalam sepi, dalam bisu. Walau tak bisa ku peluk terang, hatiku selalu datang. Diam-diam kau juga rasakan setiap detak, setiap harapan. Kita sembunyi di balik langit, tapi cinta ini tak pernah sedikit.